membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama versi Bode, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 mulai. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tatkala aku nampak dia, maka rebalah aku pada kakinya seperti orang mati. Maka diletakkannya tangan kanannya ke atasku sambil berkata, jangan takut, aku inilah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku sudah mati, maka tengoklah sekarang aku hidup selama-lamanya, serta ada padaku anak kunci maut dan alam maut. Sebab itu suratkanlah barang yang sudah engkau tanpa, baik barang yang ada pada masa ini, baik barang yang pada masa akan datang kelak. Adapun akan rahasia tentang ketujuh bintang yang sudah engkau tanpa di dalam tangan kananku, dan ketujuh kaki dian daripada emas itu, ketahuilah ketujuh bintang itu, yaitu malaikat ketujuh sidang jemaat itu, dan ketujuh kaki dian itu, yaitu ketujuh sidang jemaat itu adanya. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca beberapa ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Rasul Yahya menerima wahyu dari Tuhan. Dia adalah seorang yang amat kekasih. Sebagaimana yang sering kita dengar, bahwa murid Tuhan itu ada banyak. Ada yang 70 murid yang diutus berdua-dua. Ada 12 murid inti yang digelar sebagai rasul, yang di dalamnya ada Rasul Yahya dan Rasul Petrus. Dan dari ke-12 rasul ini sebagai rasul inti, Bapak Ibu Saudara, maka ada 3 rasul yang dekat dengan Tuhan, yaitu Petrus, Yakub, dan Yahya. Dari ketiga rasul ini, Rasul Yahya lah atau Rasul Yohanes lah yang paling dekat dengan Tuhan. Sehingga itulah yang menyebabkan sehingga Tuhan boleh menganugerahkan dia kitab Wahyu. Sama juga dengan perjanjian lama, bagaimana Daniel yang karena dia adalah orang yang amat mengasihi Tuhan. Bayangkan, hanya mau berdoa kepada Tuhan, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Karena pada waktu itu ada 30 hari di mana orang dilarang untuk berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Daniel, dia tetap berdoa kepada Allahnya. Meskipun sekali lagi harus mempertaruhkan nyawanya. Karena kandang singa yang lapar menantikan orang yang tidak mengikuti perintah raja pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi Daniel tetap setia kepada Tuhan meskipun ancaman berlaku di dalam kehidupannya. Akhirnya dia dianugerahkan wahyu oleh Tuhan. Demikian juga dengan Rasul Yohanes ini, dengan Rasul Yahya, bagaimana Tuhan boleh anugerahkan dia kitab Wahyu, di mana menceritakan apa yang sudah terjadi, apa yang sementara terjadi, dan apa yang akan terjadi nanti kelak. Pada ayat ini, di mana Tuhan menasihatkan atau menegur ketujuh sidang jemaat yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tadi kita sudah baca bagaimana Tuhan langsung mengungkapkan. Jadi ada rahasia yang Tuhan langsung ungkapkan kepada Rasul Yahya. Tapi ada yang belum diungkapkan pada waktu itu.
terutama di dalam Wahyu pasal yang ke-6 yang sementara terjadi saat ini. Tetapi untuk Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 2 dan 3, bagaimana Tuhan mengungkapkan tentang rahasia dari ketujuh bintang itu, yang tidak lain berbicara tentang malaikat sidang atau gembala sidang dari ketujuh sidang jemaat yang saya sebutkan tadi. Dan ketujuh kaki dia itulah ketujuh sidang jemaat, di mana tadinya mereka telah menerima pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, yang disebut oleh Paulus dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-20, pengajaran rasul dan pengajaran nabi. Efesus 2 ayat yang ke-20. Dibangunkan di atas Allah segala rasul dan dibangunkan di atas Allah segala rasul dan nabi. Maka batu penjurunya itulah Kristus Yesus. Batu penjurunya itulah Kristus. Pengajaran rasul, pengajaran nabi itulah pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia. Karena jemaat yang ada di Galatia juga tadinya sudah menerima pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus. Tetapi seiring waktu yang berjalan, ada orang yang mengharukan mereka, ada orang yang mempengaruhi mereka dengan Injil lain, yang kata Paulus itu bukan Injil. Sehingga Paulus harus berterus terang kepada mereka bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah firman yang diwahyukan. Galatia 1 ayat 11-12, aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudara, Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Dan kita tidak bisa pungkiri dia pernah belajar kepada guru besar Gamaliel. Tapi bukan dari Gamaliel, bukan firman dari Gamaliel yang dia beritakan, tapi sekali lagi firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Kenapa Paulus harus berterus terang kepada jemaat yang ada di Galatia? Seperti yang saya katakan tadi, mereka mulai dipengaruhi dengan Injil lain, di mana Injil lain ini adalah Injil yang sungsang. Sungsang artinya terbalik. Karena dalam Galatia 1 ayat yang ke-6, bagaimana Paulus katakan, kamu sebegitu lekas berpaling kepada dia. Untuk jelasnya kita baca Galatia 1 ayat 6 mulai. Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada dia. Kamu sebegitu lekas berpaling daripada dia. Yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus. Dan memanggil kamu di dalam anugerah Kristus. Kepada satu Injil yang berlainan. Kepada satu Injil yang berlainan. Padahal yang lain itu bukannya Injil. Padahal yang lain bukan Injil. Tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu. Ada orang yang mengharukan, mempengaruhi jemaat yang ada di Galatia ini dengan Injil lain. Dan yang hendak menyungsangkan Injil. Menyungsangkan Injil itu. Sungsang artinya terbalik. Yang memutarbalikkan akan firman Tuhan. Memang iblis suka memutarbalik firman. Yang diperintahkan dia larang, yang dilarang dia perintahkan. Contoh, kita perhatikan pada waktu Tuhan berfirman kepada Adam, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi semua buah permai merupakan buah pilihan yang disodorkan kepada Adam dan Hawa untuk menjadi kebutuhan mereka. Tapi buah yang di tengah, yaitu pengetahuan baik dan jahat, itu merupakan buah larangan. Kita baca Kejadian 2 ayat 16-17. 16. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia. Adapun buah-buah segala pohon yang ada dalam taman ini. Adapun buah-buah pohon dalam segala taman ini. Boleh engkau makan. Boleh engkau makan sesuka hatimu. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat itu. Janganlah engkau makan. Jangan engkau makan.
Karena pada hari engkau makan, daripadanya engkau akan mati. Jadi kita perhatikan, ini merupakan buah larangan. Tapi kita perhatikan, iblis dengan mempergunakan binatang yang paling cerdik, yaitu ular. Dia memperdayakan Hawa dengan menyungsangkan, dengan memutarbalikkan firman. Dalam Kejadian 3 ayat 1, iblis berkata, barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan. Padahal dalam ayat yang kita sudah baca tadi, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi iblis bilang dalam Kejadian 3 ayat 1, Yang pertama, sebermula, maka ular itu terlebih cerdik daripada segala binatang di atas bumi, ular yang terlebih cerdik daripada binatang yang di atas yang bumi, telah dijadikan Tuhan Allah. yang telah dijadikan Tuhan Allah. Maka kata ular kepada perempuan itu, Kata ular kepada perempuan itu, barangkali firman Allah begini, barangkali firman Allah begini, jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. jangan kamu makan buah-buah pohon dalam taman ini. Padahal dikatakan dalam pasal 2 ayat 16 tadi, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi kalau kita baca kelanjutan dalam pasal 3 tadi, bagaimana iblis menggiring akan Hawa untuk dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan semua buah yang ada. Padahal itu merupakan perintah Tuhan. Sebaliknya yang dilarang, buah pengetahuan baik dan jahat, dia suruh untuk makan. Dan ternyata manusia pertama jatuh dengan 3 keinginan. Keinginan mata, melihat buah pengetahuan baik dan jahat itu asik untuk dimakan. Keinginan daging atau keinginan tubuh, dia makan. Hidup dengan kesombongan atau jemawa, karena ada janji, kalau engkau makan, engkau tidak akan mati. Justru engkau akan jadi sama dengan Allah. Dan ini juga yang disodorkan oleh kuasa kegelapan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Dari ketiga keinginan ini, sehingga firman Tuhan berkata dalam 1 Yahya 2 ayat yang ke-15, jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Karena jikalau barang seorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Ada yang kata, Pak Pendeta, kita masih di dunia. Siapa bilang kita sudah di sorga? Kita masih di dunia, tapi itu firman Tuhan. Jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Karena jikalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada di dalam kita. Tapi firman Tuhan selalu ada solusinya. Bagaimana supaya kita tidak mengasihi dunia ini, sementara kita berada di dalam dunia ini. Sementara kita diperhadapkan dengan ketiga keinginan dalam 1 Yahya 2 ayat 16. Apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan hidup dengan jemawa atau hidup dengan kesombongan. Itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal daripada dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, ini merupakan solusi kita untuk tidak mengasihi dunia, yaitu kita pakai dunia seperti tidak memakai. 1 Korintus 7 ayat yang ke-31. Dan orang yang memakai dunia ini, orang yang memakai dunia ini, pakailah seperti orang yang tidak memakai. pakailah seperti orang yang tidak memakai. Karena keadaan dunia ini akan lenyap. Karena keadaan dunia akan lenyap. Tapi 1 Yahya 2 ayat yang ke-17, orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Jadi kita perhatikan, dunia ini akan lenyap, demikian segala keinginannya. Sekali lagi 1 Yahya 2 ayat yang ke-17, bahwa dunia dan segala keinginannya akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Sebab itu salah satu kehendak Allah yang ditolak oleh orang Farisi dan Fakih
adalah mereka tidak mau memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Berarti baptisan itu adalah kehendak Allah. Kalau kita tidak dibaptis seperti firman Tuhan, sama dengan menolak kehendak Allah. Coba kita baca Lukas 7 ayat 30. Tetapi orang Farisi dan Fakih Orang Farisi dan Fakih menolakkan kehendak Allah atas dirinya sendiri. menolak kehendak Allah atas dirinya Di sendiri. dalam hal mereka itu tiada dibaptiskan oleh Yahya. Di dalam hal mereka tiada dibaptis oleh Yahya. Jadi menolak kehendak Allah sama dengan menolak baptisan. Kalau kita melakukan, berarti kita melakukan akan kehendak Allah. Karena Matius 7 ayat 21, bukan semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Allah. Banyak kehendak Allah di dalam firman Tuhan. Salah satunya baptisan air yang kita sudah baca. Sebab itu Paulus dalam Efesus 5 ayat yang ke-17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Allah. Jadi kita perlu tahu apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya seperti iklan Sprite yang pernah ada, sekarang tidak ada lagi. Ku tahu apa yang ku mau. Tapi biarlah kita berkata, ku tahu apa yang Tuhan mau. Itulah Efesus 5 ayat 17. Jangan kita bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Allah. Jadi kehendak Allah selain baptisan air, kehendak Allah juga seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, supaya kamu dapat mengerti apa kehendak Allah, yaitu yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Dalam ayat ini ada 3 kehendak Allah yang dikatakan oleh Paulus sekali lagi. Dan itu dapat kita mengerti kalau ada perubahan di dalam kehidupan kita. Dan ini memang tuntutan firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Orang yang hidup di dalam Kristus adalah kejadian baru. Yang lama ditinggalkan, yang baru terbit di dalam kehidupannya. Sehingga dengan hal itu kita sekali lagi mengerti. Dengan adanya pembaharuan di dalam hati kita. Karena hati ini sumber segala kehidupan. Kalau saya tanya, mungkin apa yang patut kita pelihara? Pasti ada yang katakan mata, karena mata itu sangat bermanfaat. Kalau kita buta, apa yang dapat kita perbuat? Mata adalah pelita tubuh. Yang mungkin kalau yang ABG, wajah, nah salah juga. Supaya tetap ganteng dan cantik. Mungkin ada lain lagi. Jawaban apabila saya bertanya apa yang patut kita pelihara, tapi firman Tuhan lewat Raja Sulaiman dalam Amsal 4 ayat 23, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Hati ini sangat menentukan. Sebab itu dari dalam hati muncul pikiran, baik atau jahat. Lukas 6 ayat 45, orang baik melakukan perbuatan yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Sebaliknya, orang jahat melakukan perbuatan yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Tapi banyak orang biasa, oh jangan lihat di dalam. Jangan lihat di luar, lihat di dalam. Saudara, apa yang ada di luar kita sebenarnya mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Seperti yang tersurat dalam Matius 12. Sama dengan Lukas 6 tadi. Matius 12 ayat 35, coba kita baca. Matius 12 ayat 35.
Adapun orang yang baik Adapun orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang baik, mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat daripada perbendaharaan hati yang jahat. Jadi dari hati semua. Orang jahat karena hatinya jahat. Orang baik karena hatinya baik. Jadi kita perhatikan. Ini merupakan kehendak Allah. Kita mengerti apa yang baik. Apa yang baik sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Yang baik itu tidak lain adalah firman Tuhan. Ibrani 6 ayat yang kelima. Yang masuk hati firman Allah yang baik. Kalau firman Allah yang baik masuk di dalam hati kita akan menjadi baik. Dan akhirnya perbuatan kita, kelakuan kita akan menjadi baik. Sebab itu pemazmur dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jadi kita akan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan. Karena banyak orang dia tidak mengerti ini berkenan atau tidak. Saya ingat waktu saya masih di kampung di Manado. Orang kalau ada lagu madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Jadi Alkitab di tangan kanan, rokok di tangan kiri. Saudara, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Karena dia tidak mengerti bahwa itu berkenan kepada Tuhan. Ini tubuh kita adalah rumah Allah. Tapi banyak orang yang mengotori dengan segala caranya. Tapi kalau ada firman Allah yang baik di dalam hati kita, kita akan mengerti ini berkenan, ini tidak berkenan. Karena ada teman saya, jasa bermalam minggu, main judi sepanjang malam. Di Manado ada ibadah subuh. Ya mumpung belum pulang rumah, ibadah subuh. Jadi dari judi sepanjang malam, subuhnya biar ada. Karena dia tidak mengerti. Tapi akhirnya dia juga bertobat jadi pendeta. Dan yang ketiga dalam Roma 12 ayat 2, berkenan. Dan yang ketiga jadi baik, berkenan, dan yang sempurna. Kalau bicara soal sempurna, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Paulus dalam Efesus 4 ayat 13, bagaimana kita harus bertumbuh menjadi orang akil balik, menjadi dewasa rohani, bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Jadi kita perhatikan, Bapa di sorga sempurna, Kristus sempurna. Dan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Sebagaimana aku dan Bapa satu, Dia juga akan mempersatukan kita sidang jemaat. Berarti kalau Bapa sempurna, Kristus sempurna, kita juga harus sempurna. Inilah hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Sehingga apabila kita mengerti kehendak Allah, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita perlu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita selidik dan kita menjadi pelaku, bukan cuma pendengar yang melupakan. Yakobus dalam Yakub 1 ayatnya yang ke-25 berkata, orang yang meneliti, orang yang menyelidik hukum sempurna serta bertekun, tidak menjadi orang yang melupakan. Untuk jelasnya kita baca ayat itu. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, Salinan baru, orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan. Hukum kemerdekaan yang tidak lain berbicara tentang hukum roh yang berlaku di akhir zaman ini. Serta bertekun, Serta tekun atau setia. jangan menjadi orang mendengar yang terlupa, Tidak menjadi orang yang mendengar lalu melupakan hukum itu.
Melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. Melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya atau sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal yang menurut. Ialah orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena dia akan dibawa pada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, lewat firman yang diwahyukan oleh Tuhan, sebagaimana apa yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Rasul Yahya dalam ayat yang kita baca tadi. Tatkala aku tanpa dia, maka rebalah aku pada kakinya seperti orang mati. Jadi setelah dia melihat kemuliaan Tuhan, dia rebah seperti orang mati. Maka diletakkan tangan kanannya ke atasku sambil berkata, jangan takut. Karena pada waktu Rasul Yahya melihat kemuliaan Tuhan ini, dia ada ketakutan. Kita perhatikan yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Para gembala setelah melihat kemuliaan Tuhan, malaikat datang. Mereka ada ketakutan. Tapi malaikat Tuhan bilang, jangan takut. Coba kita baca ayat 10, ayat 11 Lukas 2. Ayat 10. Maka kata malaikat itu kepada mereka itu. Kata malaikat itu kepada mereka itu yang dalam keadaan ketakutan. Janganlah takut. Jangan takut. Karena sesungguhnya aku memberikan kepadamu suatu kesukaan besar yang akan jadi bagi segenap kaum. Sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Jadi malaikat berkata, jangan takut, pada hari ini akan kuberitakan kepadamu suatu kesukaan yang besar. Dan memang ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan takut kita menghadapi hidup ini. Asalkan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan minta kepada umat Israel pada waktu mereka tertutup jalan. Pada waktu mereka berada di Laut Tebrau, di Laut Kolsum, maju kena, mundur kena. Maju, Laut Kolsum menghalangi mereka. Mundur, Firaun dan bala tenteranya sementara mengejar mereka. Sehingga datang persungutan kepada Musa, Musa, percuma engkau hentar kami ke sini. Ternyata kami juga akan mati konyol. Apa yang diminta oleh Tuhan lewat Nabi Musa kepada umat Israel pada waktu itu? Pertama, jangan takut. Kedua, pertetapkanlah hatimu. Artinya jangan bimbang. Begitu juga kita menghadapi saat ini, Bapak Ibu Saudara, menghadapi pandemi yang kita hadapi. Tapi kita baca dulu Keluaran 14 ayat 13-14. Tetapi kata Musa kepada orang banyak Kata Musa kepada orang banyak itu, janganlah kamu takut. jangan kamu takut. Pertetapkanlah hatimu. Pertetapkanlah hatimu. Maka kamu akan melihat kelak pertolongan besar daripada Tuhan. Untuk melihat pertolongan besar daripada Tuhan, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu bimbang atau khawatir. Kita harus pertetapkan hati kita. Yang diadakannya bagimu pada hari ini juga. Karena adapun segala orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini, yaitu tiada kelihatan pula kepadamu sampai selama-lamanya, bahwa Tuhan juga telah berperang akan ganti kamu. Tuhan berperang ganti kamu. Dan kamu ini akan berdiam. Kamu berdiam diri, bukan bermasa bodoh. Kita berdiam diri di kaki Tuhan. Tuhan ganti berperang, melawan ketakutan kita, melawan kekhawatiran yang diperhadapkan kepada kita saat ini. Karena pengalaman dari Ayub, apa yang dia takuti, itu yang terjadi. Apa yang dia khawatiri, itu terjadi di dalam kehidupannya. Coba kita baca Ayub 3 ayatnya 25. Coba 25. Karena barang yang kutakuti itu barang yang kutakuti itu sudah berlaku atasku, dan barang yang kukhawatiri itu sudah datang atasku. barang yang kukhawatiri itu sudah datang atasku. Karena keterbatasan kita manusia, kadangkala kita diperhadapkan dengan kekhawatiran. Siapa yang tidak pernah khawatir? Semua pernah mengalami khawatir. Saya banyak kali menghadapi kekhawatiran. Tapi firman Tuhan katakan, serahkanlah segala khawatirmu. Firman Tuhan berkata, apa yang menjadi milik Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Tapi ada tambahan, apa yang tidak ada pada Tuhan
Itu perlu kita kembalikan kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, apa yang Tuhan punya, kembalikan kepada Tuhan. Tapi saya mau tambahkan juga, apa yang tidak ada pada Tuhan, itu perlu kita kembalikan kepada Tuhan. Pasti kita akan berkata, apa yang tidak ada pada Tuhan? Langit dan bumi Tuhan punya, termasuk nafas kehidupan kita ini Tuhan punya. Lalu apa yang tidak ada pada Tuhan yang banyak pada kita? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia yang memperdulikan kamu. Itulah kekhawatiran yang banyak kali ada menimpa kehidupan kita. 1 Petrus 5. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Karena Ialah yang memperdulikan. Ia yang memperdulikan. Kalau toh kita menghadapi khawatir, serahkan khawatirmu kepadanya. Kalau toh kita menghadapi kesusahan, masih dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Pulangkanlah kesusahanmu kepadanya. Kalau toh kita mengalami kesusahan, kita pulangkan, Tuhan, inilah kesusahanku. Mazmur 55 ayat 23. Pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Maka Ia pun akan memeliharakan dikau. Ia akan memeliharakan dikau. Pada selama-lamanya tiada yang memberi orang yang benar itu tergelincir. Tidak selamanya Dia memberi orang benar itu tergelincir. Kalau toh ada kesusahan, Tuhan, inilah kesusahan. Karena kita berbeda dengan Tuhan. Tuhan hanya berfirman jadi. Tuhan hanya berkata, Mazmur 33 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Dia hanya berkata, terdirilah. Dia berfirman, ada. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Sebab itu mari kita senantiasa serahkan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita akan lihat bagaimana janji Tuhan selalu berlaku di dalam kehidupan kita. Dia tidak tinggalkan kita, Dia tidak biarkan kita. Selanjutnya dalam ayatnya yang ke-18, dan yang hidup, aku sudah mati, maka tengoklah sekarang aku hidup selama-lamanya, serta ada padaku anak kunci maut dan alam maut. Dia telah mati, tetapi bangkit. Kematiannya itu untuk keselamatan kita sebagai orang kafir. Karena tadinya keselamatan itu hanya umat Israel. Amos 3 ayat yang kedua, dari antara segala bangsa yang ada di dalam dunia, hanya umat Israel yang dikenal oleh Tuhan. Di luar Israel itu adalah kafir. Jadi jangan tersinggung kalau kita disebut kafir. Sama Tongji, sebenarnya sama-sama kafir. Orang pilihan Allah itu umat Israel. Tapi kita bersyukur kita yang kafir, yang tadinya tidak berpengharapan di dalam dunia, tidak bertuhan di dalam dunia. Tapi dengan kematian Kristus, kita yang tadinya berjauhan, tidak ada hak seperti umat Israel, didekatkan oleh Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-11 dan ayat sampai 13. Efesus 2. Sebab itu ingatlah bahwa dahulu kamu pada lahirnya kafir. Dahulu kamu pada lahirnya kafir, sama kita dengan jemaat yang ada di Efesus. Dan dikata tiada bersunat oleh orang yang dikatakan bersunat, yang pada lahirnya dibuat dengan tangan. Tatkala itu kamu jauh daripada Kristus. Tatkala itu kamu jauh daripada Kristus. Asing daripada hak orang Israel. Asing daripada hak orang Israel. Dan orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan. Orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu Dengan tiada berpengharapan. tidak punya pengharapan. Dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini. Tidak bertuhan berarti tidak ada keselamatan di dalam dunia ini. Tetapi di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus. Kamu yang dahulu berjauhan. Dahulu orang kafir berjauhan dengan umat Israel. Sekarang sudah didekatkan oleh darah Kristus. Sudah didekatkan oleh kematian Kristus. Dia sudah mati, tetapi Dia bangkit. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Orang mati harus dikuburkan dan mengambil bahagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-12, Paulus katakan, kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Pada waktu kita masuk ke dalam air, kita dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Dan pada waktu kita keluar dari dalam air baptisan,
kita dibangkitkan beserta dengan Dia, dilahirkan kembali. Pujian tadi, lihat tanda-tanda zaman, dunia ini akan binasa. Kita harus dilahirkan baru dari air dan roh, yaitu baptisan air dan baptisan roh. Lanjut dalam ayat 19, sebab itu suratkanlah barang yang sudah engkau tampak, baik barang yang ada pada masa ini, baik barang yang pada masa akan datang kelak. Suratkan. Dikatakan kepada Rasul Yahya, suratkan apa yang engkau lihat, baik yang berlaku sekarang maupun yang akan datang, itu suratkan, tuliskan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Yahya. Luar biasa, lepas dari keterbatasan Rasul Yahya ini. Karena kesaksian Alkitab kisah 4 ayat yang ke-13, Rasul Yahya tidak terpelajar. Dia orang bersahaja, salinan baru, orang biasa. Tapi ada kepercayaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Tidak mengapa kita baca kisah 4 ayat yang ke-13. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya, Tatkala mereka melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu, serta pula tampak tiada berpelajaran, serta nampak tiada berpelajaran atau tidak terpelajar, dan orang yang bersahaja, heranlah sekaliannya. Maka barulah dikenalnya keduanya, bahwa dahulu mereka itu bersama-sama dengan Kristus. Luar biasa kepercayaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan Rasul Yahya ini, sehingga dia menerima wahyu dan dia mengungkapkan itu. Dan kita perhatikan, apa yang diterima oleh Rasul Yahya adalah wahyu firman. Tetapi bagi kita yang hidup di ujung akhir zaman, sama-sama hidup di akhir zaman. Kalau Rasul Yahya dan ke-12 Rasul yang lain itu hidup di awal dari akhir zaman, disebut gereja hujan awal. Kita yang hidup di ujung akhir zaman disebut gereja hujan akhir. Jadi gereja hujan awal itu adalah pimpinan 12 Rasul murid Tuhan. Dan demikian juga dengan gereja hujan akhir, ada 12 Rasul yang menerima wahyu, bukan wahyu firman, bukan penambahan Alkitab, tetapi adalah wahyu pengajaran. Seperti di dalam kitab Wahyu ini. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 22, Tuhan ungkapkan akan rahasianya. Sampai di mana kita berada saat ini, Wahyu pasal yang ke-6, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tuhan ungkapkan. Dan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Jangan kita bermasa bodoh. Karena apa yang difirmankan oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 3 ayat 1, perhatikan akhir zaman. Salinan baru, perhatikan hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Sekarang mulai nampak firman Tuhan tidak salah. Tapi di pihak lain, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tidak perlu kita takut. Banyak cara Tuhan untuk memelihara akan kehidupan kita. Saya contohkan saja pada waktu Nabi Elia hidup pada masa kesukaran. Dia berdoa, tidak turun hujan 3,5 tahun, bayangkan. 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Betul-betul itu terjadi. Tapi kita lihat bagaimana rentetan pemeliharaan Tuhan kepada Nabi Elia. Pertama, dia hidup di pinggiran sungai Kerit. Yang memberi makan, yang membawa makanan dia adalah burung gagak. Bayangkan, kita belum makan hamburger, Nabi Elia sudah makan. Karena pagi dan petang dalam 1 Raja-Raja pasal 16-17, dia diberi makan oleh burung gagak, roti dan daging. Luar biasa. Burung gagak itu burung yang berani. Selalu saya saksikan waktu saya ke Malaysia di Kuala Lumpur, di terminal lama.
Saya lihat, oh luar biasa ini burung gagak. Begitu ramainya orang, oh dia ada. Sekarang juga setelah sudah baru, tetap ada. Jadi luar biasa. Karena ada teman saya berkata, dari mana roti itu? Saya bilang dari pabrik roti itu. Dari mana? Sedangkan banyak orang burung gagak berani, apalagi di pabrik roti kalau cuma 5-10 orang. Ya dia pitok, dia bawa, dia ambil daging, dia bawa ke Elia. Tapi pengertian rohaninya, orang yang tidak seiman dengan kita pun bisa digerakkan oleh Tuhan untuk mengadakan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita. Berikut, setelah sungai Kerit kering, Tuhan suruh dia ke Sarfat, bukan kepada orang kaya, kepada janda miskin yang punya anak satu yang sementara memungut kayu bakar. Datanglah Nabi Elia, dia minta apa? Belum lagi minta air minum dulu. Belum lagi ini janda memberikan dia air minum, dia bilang buatkan aku apa? Dia berterus terang, saya dan anak saya sudah pungut kayu bakar. Lalu kami akan masak dan kami akan mati. Karena tinggal itu tepung sedikit, minyak sedikit. Tetapi karena janda di Sarfat ini melakukan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, artinya dia melayani Tuhan lewat Nabi Elia. Tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, sisa waktu kemarau pada waktu itu tidak pernah habis. Yang tidak ada saja Tuhan bisa jadikan ada, apalagi yang ada. Ya saya boleh katakan itu, kalau dia hamba Tuhan, dia dipelihara oleh sidang jemaat. Lalu yang ketiga, karena dia dikejar oleh permaisuri Isabel, saudara, maka putus asalah Elia. Karena dia sudah membunuh 850 nabi hutan dan nabi Baal. Lalu dia dikejar untuk dibunuh. Saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, Tuhan, saya tidak lebih baik daripada nenek moyang hamba. Ambillah nyawaku. Tuhan bilang masih ada 7.000 orang yang belum bertemut kepada Baal. Dan akhirnya dia tertidur. Tapi sementara dia tertidur, malaikat Tuhan bangunkan. Bangun. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ada makanan, ada minuman di dekatnya. Ini sudah pemeliharaan langsung dari Tuhan. Menghadapi situasi dunia, bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia, dia juga akan memelihara kehidupan kita, men. Asalkan kita utamakan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Dan ayat terakhir dalam pembacaan tadi, adapun akan rahasia tentang ketujuh bintang yang sudah engkau tampak di dalam tangan kananku, dan ketujuh kaki dian daripada emas itu, ketahuilah, ketujuh bintang itu, yaitu malaikat ketujuh sidang jemaat itu, dan ketujuh kaki dian itu, yaitu ketujuh sidang jemaat yang ada. 7 gembala sidang dan 7 sidang jemaat. Jadi gembala disebut sebagai bintang. Kaki dian itu adalah berbicara tentang sidang jemaat. Dan ini menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam pasal 2 dan pasal yang ketiga dari ketujuh sidang jemaat. Karena sekali lagi ketujuh sidang jemaat ini telah menerima firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Tapi seiring waktu yang berjalan, mereka mulai dipengaruhi dengan Injil lain. Dan ini menjadi peringatan bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jangan sampai kita terpengaruh dengan Injil lain, yang padahal itu bukan Injil. Kita baca kelanjutan Galati 1 ayat yang ke-8 kayak itu. Tetapi jikalau kami ini atau orang malaikat dari surga sekalipun akan memberitakan kepadamu Injil lain daripada yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah ia terlaknat. Ayat 7 dulu. Ayat 7, padahal yang lain itu bukannya Injil. Padahal yang lain itu bukannya Injil. Tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu. Ada orang yang mempengaruhi kamu Dan yang hendak menyungsangkan Injil. Dan Paulus katakan sekali lagi, apabila
kami atau malaikat dari surga sekalipun memberitakan Injil lain daripada apa yang kami beritakan, biarlah ia terlaknat atau terkutuk. Artinya, tidak mungkin Tuhan mengajar Paulus lain, orang lain pasti akan sama. Itu maksud daripada Paulus. Sebab itu di dalam melayani dia tidak hanya menyukakan manusia. Ya, karena ada orang beritakan firman Tuhan mana yang mereka suka. Tapi Paulus kita lihat dalam ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat 10. Sekarang aku menyukakan manusia Sekarang aku menyukakan manusiakah? atau Allah? Atau Allah? Atau aku mencari jalan diperkenan oleh manusia kah? Atau aku mencari jalan diperkenan oleh manusiakah? Jikalau aku lagi mencari jalan diperkenan oleh manusia, Kalau aku mencari jalan diperkenan oleh manusia, maka bukanlah aku hamba Kristus. bukan hamba Kristus. Jadi bagaimana Paulus hanya mau menyenangkan Tuhan? Dengan kata lain, dia harus berdiri pada firman Allah yang benar. Dia tidak mau menambah dan mengurangi. Karena apa yang dikatakan oleh Agur bin Jakai sebagai ayat terakhir dalam Amsal 30 ayat 5 dan ayat 6. Firman Allah itu amat suci adanya. Jangan apalah engkau menambahi barang sesuatu. Karena kalau kita menambah sama dengan kita adalah pembohong adanya. Amsal 30 ayat 5. Segala firman Allah itu amat suci adanya. Segala firman Allah itu amat suci adanya. Maka ialah laksana perisai bagi segala orang yang berpaut kepadanya. Perisai bagi segala orang yang berpaut kepadanya. Jangan apalah engkau menambahi firman-Nya dengan barang sesuatu, Jangan engkau menambahi firman-Nya dengan barang sesuatu, supaya jangan dihukumkannya engkau, jangan dihukumkannya engkau, dan didapatinya akan dikau seorang pembohong. didapatinya engkau seorang pembohong. Menambah firman sama dengan pembohong. Pembohong, Yohanes 8 ayat 44, bapa dari iblis. Jadi seperti iblis yang memutarbalikkan firman, yang menambah firman, dikatakan pembohong. Tapi kita tidak mau yang demikian. Kita mau supaya kita berdiri pada firman Allah yang benar. Sejemput kita bangkit berdiri, kita diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Setiap penyembah yang benar diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Tak tersedia